Oke, teman-teman. Coba deh pikirin, gimana sih biasanya kita ngecek kesehatan kita? Pakai aplikasi di HP, smartwatch, atau cara yang paling-paling umum? Nah, jujur aja nih, kalau ngomongin soal sehat, biasanya apa sih yang pertama kali kepikiran sama kalian? Yap, bener banget. Angka di timbangan. Kayaknya angka ini tuh udah jadi hakim utama ya yang nentuin kita sehat atau enggak. Tapi, emangnya cerita kesehatan kita sesimpel itu aja? Nah, ini dia masalahnya. Satu angka itu, nggak cukup guys. Itu tuh cuma satu kepingan puzzle kecil dari gambaran kesehatan kita yang super besar. Coba bayangin deh, gimana kalau kita punya semacam toolkit super lengkap buat benar-benar ngerti apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita? Oke, siap. Kita bakal bedah bareng-bareng. Ada loh konsep keren namanya penilaian status gizi. Gampangnya, anggap aja ini kayak toolkit detektif pribadi buat ngintip kesehatan kita. Jadi, intinya ini tuh cara para ahli ngumpulin berbagai petunjuk buat dapat gambaran lengkap soal status gizi kita. Jelas ya, ini jauh lebih dari sekedar angka berat badan doang. Terus kenapa sih toolkit ini penting banget? Gini, pertama, kita jadi tahu kondisi gizi kita sekarang. Kedua, dan ini yang keren, kita bisa nemuin resiko-resiko kesehatan sebelum jadi masalah besar. Kalaupun udah ada masalah, kita bisa tahu separah apa, misalnya anemia gitu. Nah, dari situ kita bisa bikin rencana perbaikan yang pas. Terakhir, kita bisa pantau terus perkembangannya buat lihat apa yang berhasil. Keren kan? Ini bener-bener kayak peta buat kesehatan kita sendiri. Oke, jadi apa aja sih isi toolkit detektif ini? Ada 5 alat utama, atau kita sebut aja 5 petunjuk penting. Gampang diingatnya, singkatannya ABCD. Kita mulai dari yang pertama, A untuk antropometri. Simpelnya, ini tuh soal pengukuran fisik tubuh kita. Kelebihannya, metode ini gampang dan murah. Nggak perlu disuntik, nggak perlu alat canggih. Tapi ada kekurangannya nih, metode ini nggak bisa ngelihat masalah tersembunyi, kayak kekurangan vitamin tertentu. Jadi, ini bagus buat check-up awal, tapi nggak bisa langsung ngasih tahu kita, misalnya suplemen yang kita minum minggu lalu udah ngefek apa belum. Contoh paling gampangnya ya ini, ngukur tinggi dan berat badan buat ngitung indeks massa tubuh alias IMT. Pasti udah nggak asing lagi kan? Lanjut ke petunjuk kedua. B untuk biokimia. Nah, kalau yang ini, kita mengintip lebih dalam, langsung ke apa yang terjadi di dalam tubuh kita, lewat tes lab. Ini tuh metodenya akurat banget, guys. Kerennya, dia bisa deteksi, misalnya kekurangan zat besi, jauh sebelum kita ngerasa lemes atau pucat. Jadi kita bisa antisipasi duluan. Tapi ya itu biayanya bisa lebih mahal, dan prosedurnya lebih ribet. Betul, ini tuh kayak tes darah pada umumnya. Data yang didapat super objektif, karena yang diukur langsung apa yang ada di darah kita. Nggak bisa dibohongin sama perasaan kita hari itu. Angka ya tetap angka. Oke, petunjuk ketiga, C untuk klinis. Yang ini fokusnya ke pemeriksaan fisik, jadi kita nyari tanda-tanda malnutrisi yang kelihatan mata. Metode ini tuh praktis dan cepet banget, kayak kerjaan detektif klasik gitu, nyari petunjuk visual. Tapi, yang perlu kita ingat, tanda-tanda fisik ini seringnya baru muncul kalau masalahnya udah lumayan lanjut. Jadi kalau sampai ada tanda klinis, itu tandanya kita harus gerak cepat. Jadi dokter atau ahli gizi bakal merhatiin kondisi rambut kita, kulit, mata, sampai ada bengkak atau enggak di tubuh. Semua itu bisa jadi petunjuk penting banget soal status gizi kita. Lanjut, petunjuk keempat, dan ini penting banget. D untuk dietary, alias pola makan. Yap, ini semua tentang apa yang beneran kita makan sehari-hari. Dengan ngecek apa yang kita makan, kita bisa tahu nih, jangan-jangan ada nutrisi yang kurang atau malah kebanyakan. Tantangannya apa? Ya, kita sering lupa kan? Atau kadang, sengaja atau enggak, kita ngelaporin makanan kita jadi lebih bagus dari aslinya. Makanya, petunjuk ini bakal kuat banget kalau digabungin sama petunjuk yang lain. Dan kita sampai di petunjuk terakhir, E untuk ekologi. Nah, yang ini ngajak kita buat lihat gambaran yang lebih luas, yaitu faktor lingkungan dan sosial di sekitar kita. Jadi, ini ngomongin the big picture. Gimana status sosial ekonomi kita? Kondisi sanitasi di lingkungan kita gimana? Faktor-faktor ini emang nggak ngukur gizi kita secara langsung, tapi bisa ngejelasin kenapa sebuah masalah gizi bisa muncul. Perspektifnya jadi berubah. Dari apa yang salah sama gue, jadi faktor apa sih di sekitar gue yang ngaruh? Oke, jadi kita udah punya kelima petunjuknya nih. Antropometri, biokimia, klinis, pola makan, dan ekologi. Kayak detektif andal, kita nggak bisa cuma ngandelin satu petunjuk aja kan? Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, biokimia bisa deteksi masalah dari tahap paling awal,
Sementara klinis atau gejala fisik yang kelihatan, itu biasanya baru muncul di tahap lanjut. Masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Jadi intinya apa? Kita butuh semuanya buat dapat gambaran yang utuh. Jadi setelah tahu semua ini, kita jadi sadar kan kalau kesehatan kita itu jauh lebih kompleks dan menarik daripada cuma sekedar satu angka di timbangan. Sekarang, kalian nggak cuma lihat angka, tapi kalian juga ngerti alat-alat buat membaca cerita di baliknya. Kalian udah punya toolkitnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma berapa berat badanku, tapi mungkin apa ya kata hasil tes darahku, atau gimana sih pola makanku yang sebenarnya, atau faktor lingkungan apa ya yang paling ngaruh ke aku. Jadi, pertanyaan pertama apa ya yang bakal kalian ajuin soal cerita kesehatan kalian sendiri?